Hello guys, welcome to my channel yang isinya bakal banyak ngebahas item-item seputar dunia hobi, terutama di koleksian miniscale. Sebelumnya kenalin, nama saya Joshua yang sering nge-spam foto-foto konten racun di Instagram saya @josco. Kalau teman-teman suka lihat foto-foto yang bikin semangat kerja, boleh follow Instagram saya ya. Dan jangan lupa untuk nge-sub channel YouTube saya yang ini, karena mudah-mudahan isinya tidak bermahal bagi teman-teman semua. Dan kedepannya saya akan bakal bikin games atau giveaway yang pastinya bikin kita bisa happy-happy bareng. Oke, nah basa-basinya sekarang langsung saja kita market view. Oke, jadi hari ini kita sudah on hands miniscale dari Tamawos, yaitu Toyota Hiace White Body. Jadi ini itu adalah mobil dari pabrikan Jepang Toyota. Itu yang famousnya sehari-hari itu dipakai sebagai minivan atau mobil penumpang yang bisa berisikan sampai 14 penumpang beserta driver. Kalau di Indo itu lebih banyak dipakai sebagai mobil untuk tour ya, ataupun komuter. Dan ini adalah versi yang sudah dimodifikasi dengan gaya-gaya ala-ala Kaido Racer. Banyak yang bilang ini adalah mobil Bosojoku. Kalau menurut saya ini stylenya lebih ke Kaido Racer ya dibanding Bosojoku, karena saya sempat riset Bosojoku itu lebih kental ke geng jalanan. Sedangkan ini saya lihat lebih ke fans yang fanatik dengan pembalap era tahun 80-an. Bisa dilihat dari pengaplikasian body kitnya dan wing yang besar. Biasanya ditiru dari mobil-mobil balap tahun 70-an yang diproduksi khusus untuk race di grup 5. Standar packaging daripada Tamawos Lini untuk hobi 64-nya itu biasanya acrylic box, biasanya datang dengan dibungkus dengan plastik. Itu saya suka gunting sebelah satu sisi biar gampang keluarinnya, tapi tetap ngelindungin box kertasnya ini, jadi nggak gampang lecet. Kita bahas mulai dari boxnya. Ini terbuat dari kertas laminate ya, dengan art yang saya suka. Ini artnya ini kayak gaya-gaya off-white, tapi kayak zebra cross juga sih. Kemudian untuk di belakangnya itu adalah gambar jalanan Jepang ya, ala-ala diorama gitu. Kemudian itu nyatu dengan box kertasnya, jadi tidak terpisah. Kemudian di bagian bawah biasa ini ada penjelasan bahwasanya EZ Scale Model for Adult Collector. Jadi untuk Tamawos ini lebih ke koleksian ya daripada mainan. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya choking hazard small parts not suitable for children under 14 years old. Jadi ini tidak cocok buat anak-anak yang di bawah umur, karena banyak parts-parts kecil yang bisa bikin tertelan dan tersedat. Kemudian dijelaskan juga, jadi setiap koleksian dari miniscale ataupun Tarma itu lebih baik jangan terlalu lama kena cahaya atau terekspos cahaya matahari ataupun lampu sorot yang terlalu kencang ya, karena miniscale itu catnya berbeda dengan cat yang ada di mobil asli. Mobil asli itu biasanya lebih tebal dan lebih tahan. Oke, kemudian di sini ada kartu Tamawos Limited Edition dengan nomor yang terregistrasi di Samsat. Enggak ya, tapi saran saya belilah barang yang kalian suka, jangan teriming-imingi dengan kata limited edition, tapi sultan mah bebas gitu ya. Mari kita buka akriliknya. Akriliknya ini biasa ya, bahannya lumayan tebal tapi tetap visible, dilihat dari luar tetap bening banget. Kemudian base plate-nya ini juga dikunci dengan satu baut, dan di sini ada stiker QC2. QC itu pastinya quality control ya, tapi saya tidak ngerti arti daripada dua ini. Tapi nanti kita lihat quality control Tarma yang QC2 ini sejauh apa sih. Untuk base-nya dibuat juga ada gaya-gaya yang menirukan jalanan Jepang ya, dengan marka-marka jalan, tapi ini bahannya bukan print ke base plastiknya. Oke. Nah, ini kalau saya keletek ini nampak ini stiker. Ini stiker ya, guys. Tapi saya tidak masalah, ini termasuk ya bagus lah. Kita coba bahas mulai dari facelift-nya ya. Kalau dari depan itu kita lihat lumayan akurat dengan mobil aslinya. Di bagian jendela depan itu ada water decal ya kayaknya, ini termasuk rapi karena nggak kelihatan potongannya ya. Kemudian di sini juga ada wiper, itu separate part atau part yang terpisah, kayaknya metal part nih. Di bagian grill depan, bagian grill warna hitamnya ini saya lihat nih part terpisah tapi bahannya plastik. Di bagian headlamp depan juga covernya mica. Kemudian di bagian dalam rumah lampunya itu saya suka karena sudah dicat hitam, tapi di bagian proyektornya saja maksud saya itu silver. Kalau yang standarnya kan Hiace di bagian rumah lampunya semuanya silver begitu. Di bagian hitam yang bagian bawah ini itu sepertinya nyatu dengan body, hanya dicat hitam. Nah, yang Hiace Tamawos ini juga sudah termasuk Japan license plate yang bahannya biasanya metal sih di water decal. Bagus nih. Kemudian di bawahnya splitternya itu juga tidak nyatu body, terlihat terpisah dari body. Dan ini bahannya plastik. Ini sepertinya nyatu dengan base bagian bawah. Nanti coba kita buka ya. Nah, kebetulan yang saya dapat ini untuk spionnya itu termasuk balance. Biasanya kalau untuk spion Tamawos itu sering dapat yang QC-nya kurang bagus ya. Jadi banyak yang spionnya mereng atau naik sebelah. Kalau kita lihat bagian samping,
yang duluan ternotis sama saya itu bagian fender depannya itu terlihat kurang mulus ya. Terlihat lingkarannya tidak mulus, terlihat bergerigi seperti itu. Tapi saya lihat ini kayaknya bukan masalah case metalnya, tapi bisa jadi ini adalah cat. Karena setelah saya lihat dari first impression juga saya lihat nih catnya lumayan tebal. Yang selanjutnya yang saya notice juga detailnya sebenarnya bagus, panel lainnya masih terlihat meskipun dengan cat yang menurut saya itu termasuk tebal, tapi panel lainnya itu masih kelihatan. Jadi untuk fendernya, kemudian untuk body line-nya itu masih kelihatan. Sedangkan untuk asen-asen revet fender flare itu bukan emboss ya, tapi merupakan titik-titik dari decal. Untuk jendela, saya lihat ini juga paint, bukan case body, tapi dari langsung mika jendelanya. Ini satu piece. Untuk wheelsnya itu terlihat seperti model BBS LM ya. Untuk velgnya itu two tone, lipsnya chrome, spokesnya itu hitam, ban karet. Kemudian di bagian dalam itu sebenarnya ada disc brake. Cuman karena mungkin spokesnya terlalu rapat atau catnya terlalu tebal, itu disc brake-nya jadi samar. Nah, lanjutan dari yang splitter depan itu di sebelah samping itu juga masih ada lanjut sampai ke diffuser belakang. Di bagian belakang saya suka nih, karena udah ada wingnya besar, dikasih lagi wing di bagian tengah. Jadi makin terlihat style-style Kaido Racer-nya ya. Ini saya sempat riset, ini sebenarnya di aslinya itu sebenarnya ada mobil dengan body kit seperti ini. Cuman saya tidak tahu di Tarmac OS ini di packaging tidak dituliskan. Biasanya kan kalau misalnya seperti RWB itu kan dia ada tulis bahwasanya produk kerjasama atau license-nya ke RWB. Kalau yang ini tidak ada. Lanjut bagian belakang itu di jendela belakang itu kelihatan nih kusennya ada list hitamnya itu dicat. Kemudian window tint-nya ini juga termasuk gelap ya untuk yang bagian belakang. Sedangkan yang bagian depan itu bening, transparan. Untuk window belakang itu juga ada decalnya, ada slap sticker ala-ala Kaido Racer. Kemudian logo emblem Toyota di belakang itu yang logo-logo vintage ya. Panel atas Japan plat ini dicat, cuman kelihatannya kurang rapi ya. Tapi masih acceptable karena menurut saya rasa ini finishingnya ini dengan hand brush. Untuk Japan license plate-nya saya suka banget karena ini bahannya metal di water decal, jadi kelihatannya lebih ada depth-nya, lebih realistik. Nah, untuk exhaust itu kelihatan seperti metal, tapi bukan. Ini sebenarnya exhaust-nya ini bahannya plastik, cuman chrome finish-nya ini bagus, jadi aksennya seperti metal. Untuk sisi sebelahnya sama ya, jadi yang fender flare bagian depan juga nggak terlalu rapi. Itu mungkin kembali lagi tadi catnya mungkin terlalu tebal, atau bisa jadi case dari metalnya yang kurang rapi. Tapi saya rasa sih catnya overall lumayan sih. Cuman nah kita bahas yang masalah stiker QC. Kalau untuk overall yang saya notice itu selain dari catnya yang kurang rapi, yaitu mungkin masih acceptable karena finishingnya masih hand brush. Cuman yang seperti di wing ini di kamera mungkin agak kurang terlihat, tapi di wing ini ada kelihatan seperti bocel yang sudah ditutupi dengan totolan cat hand brush. Mungkin ini yang dimaksud dengan QC2-nya Tarmac ya. Jadi mungkin setiap sebelum packaging itu ada yang bagian ngecek, kalau ada yang kurang itu mungkin sebisa mungkin disamarin ya dengan cara seperti yang di wing ini. Untuk kaca jendela depan juga agak kelihatan kotor ya, tapi itu bisa kita polis lagi nanti, bisa kita lap. Oke, saya coba buka dari base-nya. 2 hours later. Nah, di bagian bawah ini masih ada tambahan detail lagi. Menurut saya bagus, tapi nggak terlalu saya permasalahkan karena biasanya koleksian saya itu saya pergunakan untuk foto-foto, dan yang bagian bawah itu sangat jarang-jarang banget ke foto gitu. Cuman ya ini termasuk bonus ya. Ini sudah saya buka. Di bagian dalam teman-teman bisa lihat itu ada rear mirror, kelihatan itu ada stiker foilnya aluminium begitu, cuman kurang rapi, itu nanti bisa di setting lagi ya. Biasanya stiker yang seperti itu bisa di setting lagi. Di bagian spion juga sama. Nah, ini bagian dalamnya, penguncian mikanya seperti ini. Kemudian untuk interiornya, jadi ini seaternya 2 row ya, seaternya 2 row, nggak seperti yang standar kan dia sampai belakang tuh 1, 2, 3, ada 2 row lagi tambahan. Yang ini 2 row saja. Ini kalau misalnya mau tambah lagi aksen racingnya itu bisa kita custom ya, tambahin lagi roll case. Di sini saya lihat dashboardnya termasuk detail banget ya, cuman yang ditambahin detail tuh di balik steering wheel, teman-teman bisa lihat tuh dikasih lagi water decal
indikator speedometer. Cuman yang saya perhatikan cuma itu aja sih, sisanya plain atau polos ya. Cuman untuk detail pas bagian dalam atau interior yang mungkin bisa dibilang jarang terlihat, ini termasuk detail bagus sih. Dan ini finishingnya juga ya plastik matte, nggak ada extra finishing. Nah, untuk base bawahnya itu benar seperti yang tadi saya bilang, splitter dengan side skirt dan rear diffuser itu nyatu dengan base ya, jadi itu bahan plastik. Sedangkan untuk exhaustnya ini dia sampai lehernya ini sebenarnya terpisah, cuman sudah dilem begitu. Untuk wheels depan dan belakang tebelnya sama, cuman kalau saya perhatikan wheels bagian depan dan belakang itu beda, celongnya beda. Yang belakang lebih deep depthnya, sorry. Kemudian ini yang saya bilang tadi, ini ada disc brake juga. Kalipernya sudah dicat depan belakang ya, sama-sama punya disc brake. Sekarang coba saya pasang lagi. Saya mau coba untuk wheel swap. Jadi biasanya koleksian saya itu kalau yang ala-ala street racer, saya lebih suka tensinya itu lebih lowered ya, lebih selamat. Sebenarnya ini udah termasuk bagus, ground clearance-nya juga nggak terlalu tinggi ya. Kan ada tuh pabrikan merek lain itu high ace-nya yang tinggi-tinggi. Ya kembali ke selera sih sebenarnya. Untuk wheels bawaan itu size-nya kurang lebih 10,8 mm. Ya depan belakang rata sama ukurannya. Tebelnya itu 4,4, lebih kurang 4,5 lah ya. Penggaris kaliper digital seperti ini nggak bisa terlalu akurat. Biasanya saya kalau pakai penggaris kaliper saya ukur lagi beberapa kali. Kemudian kalau saya ukur ini untuk depth-nya fender bawaan itu lumayan depth sih, 5,8 hampir 6 untuk yang belakang, dan yang depan sama. Jadi untuk Tarmac high ace yang ini kalau mau wheel swap itu untuk wheels kebanyakan itu harusnya masuk. Kita coba wheel swap ya. Jadi rata-rata koleksian saya itu saya wheel swap, sebenarnya nggak semua, cuman yang genrenya lebih ke street racing itu saya lebih suka looks-nya itu lebih lowered atau selamat ya. Jadi saya suka race car itu stance-nya yang selamat. Di sini kebetulan saya sudah punya 2 set Ichiban wheels ukuran 10 yang nantinya mau saya coba pasangkan. Oke, jadi Ichiban wheels ini itu rata-rata sudah punya disc brake-nya. Kemudian ini yang versi tempel. Jadi pemasangannya dengan glutak seperti ini. Nah, kebetulan di sini saya bukan iklan ya, tapi saya seringnya suka pakai yang Huhu Patapix Pro Power. Huhu itu ada 2 macam untuk glutaknya. Cuman yang Pro Power ini lebih mahal dikit sih karena dia lebih kuat. Tapi yang saya suka karena dia warnanya grey, kegelapan gitu, hitam-hitam gitu. Jadi kalau kita pasang ke diecast itu lebih samar, nggak kelihatan ketimbang merek-merek lain yang warnanya lebih terang atau putih atau hijau. Untuk pemasangan gampang banget guys. Jadi tinggal diletek glutaknya, ditempel seperti ini, tinggal ditekan. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini saya fast swap aja ya guys. Biasanya kalau saya mau swap wheels itu biasanya saya googling dulu, saya riset dulu mobil aslinya itu. Biasanya ya yang pertama saya perhatikan mobil aslinya itu untuk kalipernya itu hadap kemana. Kalau ini saya randomkan aja karena buat contoh aja. Dan untuk wheels Ichiban ini biasanya sebenarnya bisa pilih kalau mau pengaplikasian dengan glutak atau mau bisa dipasang ke axle. Jadi bisa dipilih, bisa request. Cuman karena terutama buat saya ya, saya lebih mini scale itu lebih buat foto-foto, saya lebih prefer ke glutak karena menurut saya glutak itu lebih enak untuk adjustment fitmentnya dan sebagainya, lebih cepat juga. Jadi seperti ini contohnya, kalau misalnya pakai glutak itu kita bisa setting hanya dengan cara tekan, kita bisa setting chambernya itu mau segimana tuh. Oke guys, jadi ini yang tadi sudah saya fast swap dengan Ichiban wheels tadi, hasilnya seperti ini dengan model TE37 Stelong. Dan untuk perbandingan saya punya merek Kyoso, Toyota Hiace juga, cuman dengan versi standar tanpa body kit. Jadi kalau untuk Tarmac Works itu perbandingan skalanya, kenapa saya pilih Kyoso? Karena kebetulan saya cuma punya Kyoso untuk Hiace dengan facelift yang hampir sama ini, mungkin beda tahun ya. Kalau saya lihat sekilas untuk panjangnya itu hampir sama, untuk lebarnya juga ya, jadi cuman kelihatannya lebih panjang dan lebih lebar atau overall lebih besar Tarmac. Cuman masih oke lah, masih termasuk skala 64 yang cukup akurat menurut saya. Oke guys, jadi konklusinya worth it atau enggak? Menurut saya ini worth it. Kenapa? Saya sebenarnya bukan terpaku pada merek-merek tertentu. Saya lebih ke
yang beli karena suka begitu. Nah kebetulan saya sendiri suka ke model-model mobil fan culture yang seperti Toyota Hiace ini, apalagi sudah ada white body kitnya. Nah setahu saya juga belum ada brand-brand lain di skala 64 yang bikin Toyota Hiace dengan white body kit seperti ini. Yang mudah-mudahan ke depan brand-brand lain seperti Ino, Mini GT dan sebagainya juga buat ini fan culture dengan white body kit ala-ala Kaido Racer seperti ini, tentunya dengan variasi yang lebih beragam. Oke guys, mungkin itu aja review yang tidak terlalu singkat dari saya, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Namun bagi teman-teman yang suka, boleh bantu saya like, share, atau apapun yang teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab satu persatu. Itu aja guys review dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.